Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta tarakana min mahajjah bayda wa ja'ala laylaha kanahariha la yazigu an naharihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Para jamaah salat masjid Al-Ghani, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah perintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah, agar kamu tidak menyembah kepada selainnya. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Sesuai tema yang dijadwalkan pada malam ini, judulnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Fala taqul lahum uff, janganlah kamu bilang kalau bahasa Indonesia kalau Arabnya atau apa ya istilahnya, yang kira-kira kalau didengar orang tuanya itu nggak enak. Terus banyak juga di hadis-hadis juga yang menerangkan untuk berbakti kepada orang tua. Celaka, siapa ya Rasulullah yang celaka? Mereka yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya tapi tidak masuk surga, tapi dia masuk neraka. Ada juga siapa yang menghormati ibumu, siapa lagi ibumu, terus siapa bapakmu. Didahuluin ibunya disebut 3 kali, dan masih banyak yang lain. Tawanya berbakti kepada orang tua itu durhaka kepada orang tua. Modelnya macamnya banyak sekali. Kalau disebutkan di ayat tadi, pada taqul lahum uff, janganlah kamu bilang atau itu nggak boleh. Kalau kelanjutannya lagi wala tanharhuma, janganlah kamu membentak, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Dan masih banyak yang lain, contohnya kalau bilang aja nggak boleh, berarti menyakiti secara fisik pun nggak boleh. Itu lebih lagi. Juga kadang ada seorang anak laki-laki yang udah umur kira-kira 20 tahunan, sehat secara fisik dan rohaninya, jasmani dan rohaninya, tapi masih menggantungkan ke orang tuanya. Itu juga termasuk durhaka yang terselubung. Tiap hari cuma minta uang untuk dia beli rokok ke siapa, ke orang tuanya. Itu juga termasuk durhaka. Minta uang untuk apa? Untuk nongkrong di sana, untuk cuma main-main aja. Itu juga termasuk durhaka. Itu bagi laki-laki yang kira-kira udah umur 20 tahun atau 11 tahun, yang sehat fisik dan rohaninya. Itu juga mungkin ada yang dimulai di Jakarta atau di mana di kota. Akhirnya setelah lulus kuliah orang gede jadi tokoh, jadi orang sukses di kota, didatangin oleh orang tuanya dari kampung. Yang orang kampung kayak gitu mungkin. Tapi dia merasa minder sama saudara-saudara, sama teman-temannya, bahkan gak ngakuin kalau itu bapaknya. Itu juga termasuk durhaka ke orang tua. Atau enggak mau dinisbatkan kepada orang tuanya, Fulan bin siapa, tapi dia enggak mau menyebutin ke orang tuanya. Itu juga termasuk durhaka kepada orang tuanya. Dan banyak yang lain juga contohnya. Berbakti kepada orang tua juga banyak. Selain tadi kalau bilang itu enggak boleh berarti kalau lawannya ya harus berbuat baik, berkata yang baik. Cemburu di depan orang tua itu termasuk durhaka, berarti kita harus bermuka enggak cemburu di depan orang tua, enggak mengeraskan suara kita di depan orang tua. Itu berarti berbakti kepada orang tua. Dan mari kita hati-hati bermuamalah kita, berkomunikasi kita kepada orang tua, jangan sampai kita mendurhakainya. Soalnya doa orang tua itu termasuk yang mustajabah. Termasuk di antara 3 doa yang dijabai doanya orang tua. Qul dunubi yu'akhiruhu minha ma yasha'u ila yaumil qiyamah ila
uququl walidain yu'ajjilu li sahibi. Setiap dosa itu ditangguhkan oleh Allah dikehendaki sampai hari kiamat, kecuali durhaka kepada orang tua. Itu dipercepat adabnya di dunia. Maka kita berhati-hati, kita doa orang tua itu yang baik juga mustajab, yang bagus, yang jelek juga mustajab. Ada salah satu kisah. Dulu ada Syekh namanya Aban bin Iyas, ini di Basrah. Ketika keluar, dia mendapati ada seorang jenazah muslim, seorang laki-laki muslim, hanya digotong oleh 4 orang, tidak ada yang ngikutin. Akhirnya ini kaget, kok ada ya, ini orang muslim cuma digotong di daerah muslim juga, kok cuma digotong cuma 4 orang, tidak ada yang ngikutin. Akhirnya dia tanya ke yang gotong, ini siapa orang laki-laki? Kata yang gotong, tanya aja ke perempuan itu yang bayar saya. Soalnya yang gotong pun itu juga bukan saudaranya, bukan tetangganya, tapi orang bayaran yang dikasih upah. Akhirnya setelah dikubur sama motoran tadi, ditelusuri kemana rumahnya. Benar ketemu rumahnya, diketok pintu, keluar seorang perempuan. Ternyata ibunya orang tadi. Orang tadi siapa Aban bin Iyas bertanya, siapa jenazah tadi? Kata orang perempuan tadi, itu anakku. Loh, terus kenapa yang ngikutin jenazahnya kok cuma 4 orang? Kata ibunya, dulu sebelum wafat, ini udah pernah bilang kepadaku, nanti kalau aku mau meninggal coba talqinkan wahai ibu. Terus kalau saya meninggal, jangan kabari ke orang-orang yang lain, karena kalau nanti dikabari pun mereka juga tidak akan mau datang untuk mensolati. Kenapa? Ternyata orang ini dulu fasik, ahli maksiat, dan durhaka kepada ibunya juga, tapi masih minta satu permohonan kepada ibunya. Nanti setelah kubur berdoa, wahai ibu, doa, ya Allah, saya telah ridho pada anakku ini, dan ridhoilah anakku ini, ya Allah. Benar, setelah dikubur, si ibu ini berdoa sesuai permintaan anaknya tadi. Akhirnya setelah berdoa, ibu tadi mendengar suara, ya ummah, ya ummah, ya ummah, wahai ibuku, engkau telah mempersembahkan aku kepada Tuhan yang tidak memurkaiku, oleh sebab kamu telah ridho kepada anakmu. Itu doa ibunya. Ternyata yang mereka yang durhaka, ternyata ibunya terus akhirnya ridho mendoakan pun, akhirnya juga dikabulkan doanya, diampuni dosanya. Ada satu lagi kisah. Dulu ibunya ada tamu datang ke rumahnya. Anaknya masih kecil, namanya tamu dihidangin jas minuman, sama anaknya dimasukin minumannya dimasukin pasir lah, kalau sekarang pasir. Ya saking jengkelnya ibunya doa, ini anak nakal bener, saya doakan nanti kamu jadi imam Masjidil Haram. Ternyata sampai gede terkabul Pak doanya. Benar, sekarang jadi imam Masjidil Haram, yang sampai sekarang masih hidup, Imam Abdurrahman Sudais. Ternyata doanya ibunya juga kabul. Itu pada keadaan marah, nggak sengaja doa gitu. Ya jaga untuk ibu-ibunya juga, kalau doain anaknya ya hati-hati. Soalnya doa ibu itu mustajab, termasuk di antara 3 doa yang dijabahi doanya ibunya. Ada juga anak ini yang dinasihati orang tuanya nggak mau dosennya suruh sholat, nggak mau suruh apa, nggak mau suruh baik, nggak mau. Akhirnya bapaknya malah ditempel. Akhirnya bapaknya bersumpah, saya akan pergi ke Masjidil Haram, saya akan doain kamu keburukan. Benar, doain semoga kamu lumpuh. Ternyata benar, akhirnya sampai lumpuh separuh badan, sampai meninggal pun juga lumpuh. Itu doa orang tua mustajab. Di antara 3 doa yang dijabahi Allah adalah doa
Banyak ada juga orang yang bertanya ke orang alim, saya ini termasuk orang yang soleh apa enggak? Kata orang alim tadi jawab, kalau kamu mau mendoakan orang tuamu, kamu termasuk orang yang soleh. Dasarnya apa? Karena ada hadis, setiap orang yang meninggal terputus amal perbuatannya kecuali 3. Di antaranya doa anak soleh yang selalu mendoakannya. Jadi kapan kamu dianggap soleh? Ketika kamu mau mendoakan orang tuamu, ya kamu itu termasuk soleh. Dan itu di antara berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita meninggal dunia. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh yang selalu berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.